Masa ya mas, adiknya Mas Rian ngejegal? Enggak, siapa yang bilang adik gue ngejegal usaha gue? Gue ngomongin ke pihak-pihak sana, gue nggak ngomongin adik gue. Legal siapa yang pegang mas? Ada, gue punya tim legal sendiri. Sejak gue ngebentuk MTI itu gue sadar kalau gue harus punya tim akuntan, gue harus punya tim legal, sisanya tim gue. Jadi gue kolaborasi. Gue nyari pendamping yang bisa menggantikan posisi bapak dan adik gue di perusahaan lama gue. Gue sadar diri banget kemampuan gue mas. Gue bukan orang yang baik untuk megang uang karena gue nggak ngerti dunia akuntansi, gue nggak ngerti gimana cara memanage keuangan, gue nggak ngerti itu masalah-masalah begituan. Begitu juga tim legal, gue nggak ngerti masalah hukum-hukum yang lain-lain lah dan sebagainya. Notaris, akte, perjanjian apa nggak paham gue. Paham gue cuman cari duit, operasional, udah. Gue lakukan sesuai bidang gue aja. Dan alhamdulillah gue punya teman-teman yang bisa menggantikan posisi di perusahaan ya, bapak dan adik gue. Karena di Agus sama Pak Haji itu orang yang sangat luar biasa mas dalam bidang mereka selama ini. Susah pasti nyari yang seperti mereka lah. Tapi insya Allah gue dapat orang-orang yang bisa gue percaya buat ngisi kekosongan itu gitu. Parwis minimal 2 bis juga bisa. Si Agung sama Mas Oli kan masih mau gabung ke ASO mas. Udahlah mas, nggak usah ngomongin orang-orang sono. Kita fokus aja sama usaha kalian. Haji biarin di sini lah mas. Biarin di HR, kasihan lah. HR nggak ada yang ngurusin. Jakarta tuh satu hari bis 60-70. Sini masih perusahaan kecil, masih bisa gue handle semuanya sendiri lah untuk operasional dan lapangan. Sama aja kayak gue dulu awal-awal di HR, lapangan operasional semua gue semua. Ntar kalau udah mulai banyak, baru kalau gue udah mulai kewalahan, gue ngelatih orang, narik satu orang gue latih, satu orang gue latih. Begitu sistem gue dari dulu. Gue sama di Agus bagus, baik alhamdulillah, gak ada masalah. Ditya, alhamdulillah makasih banyak. Awas kepleset lagi. Kepleset itu bukan masalah. Hal yang paling penting itu lu tahu bagaimana caranya lu bangun. Contoh pada saat gue jatuh di video itu, ada Amri, ya kan? Gue bantuin banget. Jadi yang jadi masalah itu bukan soal keplesetnya, tapi lu harus tahu bagaimana cara lu bangun. Selarsor apa jatah mas? Dulu di perusahaan sebelah gue pakai cor apa jatah? Ini sama. Mas Rian kenapa keluar dari PO Haryanto? Nggak apa-apa, gue pengen mandiri aja. Pengen mandiri, pengen punya perusahaan sendiri, pengen punya usaha sendiri. Ya begitulah. Kan udah dilatih sama Pak Haji dari kecil. Berarti saatnya gue membuktikan kalau gue bisa. Lagian ntar ke depannya emang mau turun ke siapa sih mas kalau nggak ke anak-anaknya? Kan nggak mungkin turun ke Agung, ke Sulikan, kan nggak mungkin. Turunnya kan pasti ke gua, Agus, Dewi, ya kan? Mau gua punya PO sendiri sekarang juga, kelak bakalnya siapa yang warisin? Tapi kan seenggaknya gua nggak pengen ngandelin hal-hal itu. Gua juga pengen mandiri lah, pengen berdikari sendiri. Jadi doain aja yang terbaik. Dengan modal Mas Rian sekarang, dengan modal angsuran bunga yang cukup lama, maka untungnya cukup banyak mas. Soal manajemen yang kurang bagus pun kelihatannya kurang. Buat orang-orang yang nggak paham cara nyari duit di dunia bis, pusing mas. Tapi buat gua insya Allah enggak. Gua mas, leasing itu, gua ngitung kok mas. Dalam artian ngitung berapa angsurannya. Gua punya kapabilitas atau punya batas maksimum yang bisa gua berikan itu. Lebih dari itu gua tolak mas. Udah berapa banyak leasing yang gue tolak karena gue nggak mampu, gue nggak pengen ngejanjiin sesuatu yang gue nggak yakin gue bisa lakuin. Tapi ketika gue anggap masih di batas zona aman, gue sikat mas. Karena kan gue tahu kemampuannya, gue tahu kemampuan diri gue tahu kemampuan kinerja rekan-rekan gue tahu nih perusahaan ini prospek bisnisnya bagaimana, terus minimum okupansinya insya Allah ke depan kalau diusahakan seperti apa, bisnis plannya jelas. Jadi gue rasa gue udah bisa matokin, oh ya ini batas maksimal yang bisa gue lakukan. Batas maksimalnya jangan diterjang mas. Jangan, itu namanya lu jualan kecap. Lu ngejual ekspektasi berarti.
Nggak, gue hajar pakai batas minimum ya. Jadi kalau aman di batas minimum, berarti ya it's fine. Toh nggak ada ruginya mas. Satu, lu beli bis kan beda sama lu bisnis makanan. Kalau bisnis makanan lu modal makanannya busuk, buang. Bis kan enggak mas. Lu modal nih beli bis, ya kan? Terus suatu saat bis lu nggak jalan, terus bis lu jual, duit lu balik nggak? Balik mas. Tuh enaknya begitu. Mas nanti bisa dibantu Pak Haji dropping. Gue nggak perlu dibantu mas. Gue juga nggak minta bantuan, nggak ngarepin bantuan. Gue doa gue cuma satu mas. Gue nggak dianggap musuh, itu aja. Makanya gue bilang kalau lu pengen berbisnis, lu harus tahu ilmunya. Ditanya Mas Rian, Mas Yoyo tuh nanya apa dia? Kalau Mas Yoyo kan jadi ojol sebenarnya, malah sistem solar cor di wisata gimana mas? Apa cocok atau bakal tekor mas? Mas, kalau gue mimpin prajurit-prajurit gue atau teman-teman seperjuangan gue harus tahu mas batas kemampuan mereka. SD mereka gue harus tahu, batas kemampuan mereka gue harus tahu, jadi kapabilitas mereka gue juga harus ngerti. Jadi hal-hal kayak solar dan lain sebagainya insya Allah lah, yang baik buat mereka, baik buat gue, itu yang gue ambil. Tetapi ada penyusutan mas, memang ada penyusutan. Memang ada penyusutan mas, iya, tapi kan ada pendapatan. Sekarang lu beli nih bis harga 2M misalnya, 5 tahun ke depan jadi 1,5 M. Tapi dalam 5 tahun ke depan berapa banyak uang yang udah lu dapat? Terus sudah berapa banyak berkembangnya dari hasil modal uang yang lu dapat? Penyusutan tetap dihitung. Lu pikir orang-orang kayak gue nggak ngitung penyusutan mas? Ngitung. Jadi hal-hal kayak gitu udah gue hitung. Contoh kayak gini nih, ini simpelnya aja nih. Ini gue mulai buka-bukaan dikit lah buat orang-orang yang mau KSO ibaratnya atau gimana. Gue cuma butuh unit, terserah lu mau nyari unit yang tahun berapa. Anggaplah lu modal DP 500 juta. Angsuran sebulan 30 juta, kita bayar. Terus lu modal 500 juta, inget-inget ya. Terus operasional dan lain-lain, sisa bersih kita bagi 2 misal. Terus lu masih dapat lah mungkin 10 atau 15 atau 5 mungkin. Bikinlah rata-rata 10 per bulan bersih. 4 tahun lunas, berarti dalam waktu 48 bulan modal 500 juta lu itu, lu punya bis yang tadinya harganya ketika lu beli 1,6 menyusut jadi 1,2 kurang lebih. Berarti pada saat itu kalau kita bagi 2 semua dalam 500 juta, 4 tahun ke depan lu punya duit cash dari hasil bulanan 480 juta kurang lebih. Terus lu masih punya aset value senilai 1,2 M. Berarti 500 juta lu 1,2 nya kalau bagi 2 itu jadi 600. Berarti dalam 4 tahun ke depan lu punya aset senilai 600 juta dan uang cash senilai 480 juta. Duit 500 juta lu jadi 1 M. Tuh, itu namanya penyusutan mas. Mosok mangke mas, opo yo? Andai value-nya nggak pengen lu pecah, pengen lu kembangin lagi, oke kita jual. Bisa 1,2, lu jadiin DP 600 jadi berapa? Jadi 2 lunas lagi jadi 4 lunas lagi jadi 8 lunas lagi jadi 16. Tergantung market lu bisa ngembangin market lu apa enggak, ya kan? Itu logika gampangnya aja. Kalau gua ceritain lebih detailnya ntar lu puyeng, karena lu nggak ngerti, ya kan? Tapi gambaran mudahnya kayak gitu. Dan nothing tulus, dalam arti nothing tulus itu nggak ada yang perlu khawatir kegagalan dan lain-lain. Karena apa? Kan lu punya aset. Kalau lu anggap gagal, lu jual, duit lu balik. Enggak. Jadi orang bisnis ini kalau lu ngerti, bisnis ini nggak ada ruginya. Yang rugi adalah mereka-mereka yang nggak tahu cara berhitung dan nggak tahu bagaimana cara mengelola perusahaannya, mengelola operasionalnya, mengelola marketnya. Yang gagal itu yang kayak gitu. Tapi yang sukses-sukses banyak. Kalau udah ada unit bisnya mau beli cash, sistem KSO nya gimana mas? Beda lagi, 70-30 biasanya. Sebulan semua pengeluaran operasional keluar, 70 yang punya bis, 30 pengelola. Kalau bisa cash.
Tapi sama kontrak 4 tahun misalnya, ntar di akhir kontrak bagi 2. Tak semudah Mas Rian bicarakan kalau tidak memiliki. Betul. Tapi dalam bis dibanding mobil komersil biasanya perbandingan persentasenya lebih besar mana? Wah, gue nggak tahu kalau mobil kecil Mas. Kan gue nggak pernah jual beli mobil kecil Mas. Lagian kalau kata Pak Haji Mas, gimana lu mau berlayar kalau sebelum berlayar lu takut ombak, ya kan? Apakah ada rencana main unit pariwisata? Ada Mas, tapi nggak sekarang. Gue mau kejar target Pekalongan gue dulu, sampai settle, baru ntar gue nyari unit buat pariwisata. Cadangannya Indo RG itu punya temen gue Mas, dia punya bis pariwisata di Pekalongan. RG tahun 2004 tapi karoserinya Adi Putro JB3 permakane, keren banget. RG Mas 2004 buat cadangan haji, kali-kali bisa ada trouble-nya ya kan, kita nggak tahu ya kan. Mas DP itu enggak, itu aku ini aja Mas, apa namanya, kayak gambaran lah, contoh bis 1,6 biasanya leasing kan mau ngasih pasti 70% atau bis 1,4 leasing keluar 900 gitu misalkan, DP 500 ya kan. Intinya mah kita butuh unit aja. Kalau soal DP mah kan akad kreditnya kalian Mas, bukan gua. Bagaimana 70-30 kalau bisnya cash begitu Mas. Kapan cek unitnya di Jogja Mas? Nanti gue mau nyelesain kerjaan gue di sini dulu. Besok aja gue baru rapat meeting global nih terakhir buat keagenan sama kinerja. Gimana pakai yang bagus? Ya pakai yang bagus lah Mas, yang layak. Nah, kan kalau pusing gue yang pusing Mas, bukan lu. Gimana sih? Sekarang kalau gue bisa pakai spare part asal-asalan, terus ntar mogok lagi di jalan, yang repot siapa Mas? Emang lu? Gua. Jadi nggak mungkin lah gua salah-salan. Masih gigi sakit Mas. Gua habis dikasih tramadol sama dokter Chandra, hilang sakitnya. Unit bakal full ACC kan Mas? Tergantung krunya aja. Yang penting udah gua modalin lampu kolong semua tuh. Lampu kolongnya seragam wajib, ice blue. Masalah cat gimana Mas? Cat kenapa? Gua yang bayar. Mas bahas promosinya dong ke penumpang. Apa yang bisa gue promosikan? Paling enggak gue selalu bilang, Mas gimana sih cara Mas Rian melayani konsumen selama ini? Gue selalu memposisikan diri gue sebagai konsumen. Kalau gue mendapatkan pelayanan apa yang gue gak suka dan gue benci, itu gak akan gue lakukan ke konsumen gue. Apa yang kira-kira gue dapatkan pelayanan yang gue suka dan gue seneng, cinta, itu akan gue lakukan ke konsumen-konsumen gue dengan hal-hal yang realistis. Ya. Mas lu kalau pengen dengerin ocehan gue yang kayak tadi, datang ke seminar 12 juta Mas. Di live gini gratis. Semua unit apakah catnya hitam Mas? Pertanyaannya kebalik, kenapa harus warna hitam? Gue udah pernah nyoba semua warna Mas, dan cuman warna hitam yang gak gampang kusem. AKP ini beda sama pariwisata. Pariwisata dia datang masih bisa poles-poles, masih bisa moles lah ibaratnya, nyuci bersih lah. AKP ini enggak Mas. Waktunya sedikit buat hal-hal kayak gitu. Makanya gue butuh warna yang bener-bener solid, yang gak gampang pudar, hitam. DP 250 nggak dapet kayaknya. Ban apa aja lah Mas. Naik bus dapat selimut nggak? Kalau di patas kita nggak Mas, nggak pakai selimut. Nama bisnya PO Mahendra, Rian Mahendra kepanjangan. Sinyal sampean Mas Rohman. Lebih lama nggak ada break, nggak ada. Iya ini dari kemarin gue nge-live kayaknya udah nggak ditendang sama Instagram lagi tiap 1 jam. Berarti gue udah lolos dari shadow ban. Assalamualaikum Mas, mau tanya kenapa bus Kencana tutup? Gue jawab sekali aja ya, sekali aja, gue nggak mau ditanyain lagi. Nih mau lu record boleh, mau lu nggak.
Mas, tugas saya selama ini menemani Mas Tony. Saya sejak awal saya ketemu beliau, saya bilang, Mas Tony minta tolong sama saya, bantu dia di PO Kencana. Saya bilang sama beliau, Mas, aku lagi proses buat bikin POB sendiri. Sampean nggak apa-apa Mas, bantu sebisa Mas Rian. Gue bantu Mas Tony di PO Kencana sebagai konsultan untuk mengawasi SDM dan juga keagenan, Mas. Ingat, mengawasi SDM dan juga keagenan, bukan pengendali operasional. Jalur sejak saya awal masuk kan bis udah kejual 4, ya kan. Terus jalur udah ditentukan Jepara, Pulau Gebang, Parung, Lebak Bulus. Jadi saya udah nggak bisa mengendalikan operasional. Saya bukan pengendali operasional, satu. Terus kedua, saya bukan pengendali keuangan. Saya nggak bisa ngeluarin uang, saya nggak bisa ngajuin apa-apa ibaratnya lah. Jadi murni tugas saya hanya untuk menemani SDM dan juga untuk menata keagenan. Saya sifatnya konsultan. Jadi tolong kalau ada hal-hal yang sifatnya internal PO Kencana, entah mereka mau off atau mau meneruskan operasional, ya itu kita kembalikan kepada mereka tuh ya. Sebagai teman kan kita hanya bisa memberikan yang terbaik, mendukung, mendoakan yang terbaik untuk mereka. Begitu. Paham? Jadi jangan dikait-kaitin sama gua. Jangan maksa lah. Kalau jadi hater itu jangan maksa. Udah ya, cukup ya. Gua jelasin sekali aja. Jadi kalau mereka kok ada masalah internal, ada masalah apa atau apa yang menginginkan mereka untuk off dulu atau untuk off selamanya, ya itu hak mereka. Sampai kapanpun gue akan mensupport Mas Tony, karena buat gue beliau salah satu orang yang berjasa banget buat gue, Mas. Sampai kapanpun tenaga gue dibutuhkan, gue siap. Paham? Jadi jangan maksain ngait-ngaitin soal off-nya PO Kencana sama gue. Kecuali kalau yang milih unit dulu gue mau beli Mercy, Hino atau Scania, ngelola keuangannya pihak gue, atau mungkin operasionalnya gue nentuin, oke lah, boleh lu minta gue tanggung jawab. Kan enggak, gue sifatnya ngebantu. Nah terus kenapa waktu itu Mas Rian yang nyuruh jual-jual unit Kencana? Mas, gue masuk ke Kencana itu posisi bisnya sudah terjual semua. Kalian ingat bis Kencana dijual tanggal berapa, terus gue mulai bergabung tanggal berapa? Coba track record jejak digital. Dan ketika gue masuk, gue bilang sama Mas Tony, itu buat gue keputusan yang terbaik. Karena bis-bis itu kalau dijualnya setelah Lebaran mungkin akan lebih sulit buat laku. Tapi karena posisi dijualnya sebelum Lebaran, makanya dia mudah buat ngejual bis. Dan bis-bis itu memang pengeluarannya luar biasa karena udah dinilai tua. Paham? Jadi lihat silakan jejak digital. Mas Tony jual bis itu ke Agung Sejati tanggal berapa, bulan apa. Gua bergabung tanggal berapa, bulan apa. Sudah jelas. Mas, aku pengen nyiptain lagu. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bah. Siap, Bimen. Operasional maksudnya melakukan nyong melaku tanggal 4 likur loh. 4 likur wengi saka wetan karo saka kulon. Isuke ora wengi mulai melaku, wengi tanggal 4 likur. Siap. Nyong neng kulon apa neng wetan pas tanggal 4 likur. Nggih. Ya wis. Oh siap. Ya wis engko neng wetan bareng-bareng ya. Orang malam Sabtu, oh, Mbah. Malam Minggu, oh. Aja tanggalnya saya ngapik tanggal 4 likur. Kon mundur wae mangkate tanggal setune. Tanggal 4 likur oh. 4 likur sore. Iya. Ya terserah, ya 3 likurnya langsung ora apa-apa. Wong ini ben ngangkat karo kue.
Gue isuknya lebih dibalik nah. Oke. Siap. Injingi ijih tutulan ora apa-apa omah. Wong ini wae sing aja. Injingi isuke ijih tutulan ora apa-apa. Wong ini sing penting aja. Siap. Siap. Oke. Ya wis ah. Ya wis bareng karo nyong ning kana. Nang Pekalongan. Siap. Nyong ya pan survei jalur. Besok paling. Survei jalur tarikan gue ngatur jam, Mbah. Paling yo sesuk paling berapa tuh? Lusa berapat paling. Sesuk kan rapat wengi. Esuk ki. Jumat ora apa-apa. Siap. Sun, Mbah. Assalamualaikum. Yang melu neng di saya mengapak mas. Gimana bahasa ngapak gua? Bahasa ngapak gua gimana? Kira-kira gue jadi menantu orang Pekalongan udah masuk belum Pemalang? Atau menantu orang Tegal? Asli cocok bakul sate. Gue tuh serba bisa banget ya. Orang sampai kadang sampai ngehujat gue kasarannya, mas lo orang Jawa apa orang Jawa tapi bahasanya lalu gue. Mereka tuh pada nggak tahu mas. Kalau bahasa asli gue tuh Betawi gitu. Gue dari umur 2 tahun 3 tahun udah di Tangerang mas, di kampung Betawi ya kan. Gue pindah ke Jawa tuh umur 19 tahun. Jadi harusnya bersyukur gue bisa bahasa Jawa ya kan. Jadi nggak gampang juga buat gue ngomong bahasa Jawa mas aslinya. Makanya gue lebih pede ngomong pakai bahasa Indonesia karena 19 tahun mas. Bahasa ngapak gue gimana? Lumayan ya. Mas, pamit dulu mau tutup kedai. Oh siap. Wah, gue belum sempat mampir nih. Kapan-kapan ya, Dik? Ente buat Mas, nggak usah jauh-jauh dulu lah, yang deket-deket aja. Betawi iso, Jawa iso, Betawi iso, bicara. Udah punya anak berapa Pak? 4. Yang kembar udah kuliah, alhamdulillah. Semester 3. Berkah Mas, berkah. Yang nomor 3 SMA kelas Arina kelas berapa ya? Naik kelas 3 apa naik kelas 2 tahun ini gitu. Re SMP naik kelas 2 kalau gue naik kelas 3. Nah bahasa Sunda doang mas yang gue gak bisa. Beneran gue dari SMP dulu pacaran bahasa Sunda mas. Gak nyangkut. Kenapa ya? Susah gitu mas. Bahkan sering denger pun tetap gak ngerti mas. Udah punya anak berapa mas? Saya udah punya anak 4 mas. Anak saya yang paling besar kembar sudah kuliah. Ini orang ngerti lah kayak kue. Bukan, maksudnya di Betawinya 19 tahun mas. Yang pertama datang ke Pekalongan, iya dari Pekalongan. Naik kelas 2, oh iya Arina naik kelas 2 berarti. MTI masuk Purwodadi nanti kalau Allah ridho setelah Wonogiri kita baru ke Purwodadi. Tahun depan yang kuliah 3. Iya ya. Enggak lah, Arina kan naik kelas 2. Tahun depannya lagi. Anaknya kuliah di TB enggak, di Binus Pascal ambil desain interior yang kakaknya yang kembar yang pertama. Yang adiknya ngambil FISIP di UNS. Mas Badami masuk nggak? Insya Allah.
Mas baru lihat tadi siang YouTube-nya yang Sembodo itu dekat JNE. Betul sekali. Di Kalibata. Iya, naik kelas 2. Nggak ada niatan bikin logo buat MTI loh. Ini logo MTI. Kalau di HR kan logonya menara, logonya kan petir, ya kan? Yang kayak petir itu loh yang aku bilang dulu aku bikin. Itu logo HM itu dulu aku yang bikin loh Mas, tahun 98 sama temen kerja sama karyawannya Pak Haji, bapak yang namanya Pak Santoso. Aku sama dia yang bikin dulu berdua, aku yang gambar dulu, dia yang ini, yang molesin. Nih logonya MTI. Logonya MTI ini. Kelari nggak masuk aku Mas, macet Mas. Aku MTI apa itu nggak masuk lari. Jogging insya Allah paling lambat tanggal 20 Dav. Rul. Itu siapa yang keluar Rul? Di grup siapa yang keluar? Di grup agen. Di grup agen. Lu masukin siapa Rul? Di luar Mas. Bilangin coba tanyain. Sarul, lu masukin siapa? Keindahan bosku, ojo terpancing kata-kata komentar netizen bosku. Apa Mas? Nomornya Mana sampean saat ini sampean? Hah? nomornya apa? Lah kenapa dia keluar? Satu aja yang dimasukin. Oh, ya wis. Niku kan Jumat mobil pun rampung Mas, mangke kari kurang-kurangin apa meleh satu insya Allah buat tadi makanya kan dalam matur joke pripun tapi tanggal 20 gitu mboten napa. Sementing Vicky kan masangi lampu kalau ngisi karo ngeceki lampu kabin kabeh. Terus wifi ini jarine kok loro ya Dev ono kabeh coba golekin Dev. Satu kali lebih pada gabut. Kalian makin ramai gue makin nggak tega buat matiin. Mas mau jadi agen gimana? Agen itu dipilih Mas. Aku dari dulu milih agen-agenku tuh berdasarkan kredibilitas mereka selama ini di jalan Mas. Kadang kalau titik-titik baru aku spekulasi, aku cari orang-orang yang punya masa berpengaruh, gitu, punya tempat. Pimpinan MTI Mbak Marisa, Mas, MTI itu berdiri penuh spekulasi Mas. Aku nggak berani masang namaku tuh, saking takutnya aku Mas. Aku nggak berani masang namaku di direktur utama. Karena apa? Nanti kalau aku ngajuin perizinan, ngajuin apa, ntar dijegal, ya kan? Ada orang mau bantuin aku bisanya dimaki-maki Mas. Apalagi kalau tahu gue ngajuin perizinan, makanya gue pakai nama Devi Marisa, temen admin gue tuh, gue pinjem namanya. Tapi bulan depan MTI udah berjalan, gue tinggal RUPS ngerubah. Tuh, itu sejarah MTI Mas. Saking takutnya gue kalau usaha gue bakal dijegal, dirusuin, gue sampai nggak berani masang nama gue dijadikan PT. Ini tolong jangan di record, jangan di upload. Besok kalau ada yang record, ada yang upload, berarti lu nggak sayang sama gue. Jelas ya? Mas jaga perusahaan MTI kita ya Mas. Insya Allah gue amanah. Kalau suatu saat lu lihat gue melenceng dalam hal apapun juga, lu wajib negor dan wajib ngingetin gue. Ya. Gak akan ada hal baik yang terlahir dari hal-hal buruk Mas. Jadi kalau suatu saat lu lihat gue melenceng dari kaidah gue, dari sifat humanis gue, dari bagaimana cara gue bermasyarakat, bersosialisasi atau berkeluarga, lu harus ingetin gue Mas. Ini double di sini. Ya gue ngomong no record di belakang karena gue sedikit ini nggak sadar gue keceplosan. Jadi udah terlanjur gue ceritain, jadi tolong jangan di record. Kalian nggak tahu soalnya Mas, setahun ini bagaimana hidup gue, gimana perjuangan gue, jatuh bangunnya gue, gagalnya gue, semua. Kapan-kapan kalau kalian mau duduk, luangin waktu, gue bakal bercerita banget banyak banget.
IPO aja mas biar terbuka, doain aja siapa tahu kelak bisa IPO ya kan. Demi amin amin. Pokoknya ingat, suatu saat kalau perusahaan ini atau gua nggak amanah, berarti perusahaan ini emang layak buat hancur mas. Hancur sebelum besar. Kalau sampai gua nggak amanah. Mas di TikTok banyak yang curiga, Kencana tutup, Mas Rian buka PO, banyak yang mikir aneh-aneh. Kenapa lu harus concern ke situ? Biarin aja mas. Orang bernarasi kan bebas, silakan aja. Belum, nanti aku Senin malam ke Pekalongan. Aku benernya Sabtu ke Pekalongan jadwalku. Cuman karena ada meeting dadakan sama pihak finansial, jadi itu akhirnya habis itu baru bisa ke timur. Cukup mas, mereka tahu suksesnya sampai, jangan, mereka harus tahu gimana sakitnya gue, biar mereka bisa belajar mas. Bahwasanya Allah itu nggak pernah meninggalkan umatnya mas. Selagi lu masih strike, fokus, konsisten, ya kan, menjalankan semua kewajiban lu untuk semua hal lah, untuk Allah, untuk diri lu sendiri, dan lu masih mau berikhtiar, masih mau berusaha, sesakit apapun lu, berapa kali pun lu jatuh, berapa kali pun lu dihancurkan, insya Allah pasti tetap bangkit mas. Selagi lu masih mau bangkit, lu masih bisa bangkit, insya Allah pasti akan ada kata sukses. Gue bener-bener bukan gagal karena gue nggak mampu mas, tapi karena digagalkan. Gue bukan hancur karena hancur sendiri, gue dihancurkan mas. Dan kalian lihat kita udah berhasil sampai ke titik ini gitu. Makanya buat gue itu bener-bener achievement yang kayaknya nggak bakal cukup kalau gue cuma sujud syukur doang. Makanya gue harus bener-bener amanah banget, karena ini kesempatan yang bener-bener mulia dari Allah buat gue. Mengemban amanah dari kalian, ya kan? Sampai jatuhnya gue aja kalian tahu, perkembangan gue seperti apa kalian tahu. Kalian ini saksi sejarah banget mas. Saksi sejarah banget 40 tahun hidup gue di bumi. Dimulai dari sekarang lah 40 ini MTI-nya ini. Aku geli kalau lihat video CCTV kepleset. Gue tuh paling tahu kalau kalian tuh paling seneng kalau ngeliat gue lagi apes, ya kan? Makanya gue masukin biar kalian bahagia. Buat masalah ngapain? Gue nggak pernah masuk. Kalian tahu gak orang-orang rekan-rekan gue yang mereka kagumin dari gue, salah satunya itu konsistensi mas. Konsistennya gue sama apa yang gue sukai, sama hal yang lagi gue kejar. Jadi gue nggak pernah terpengaruh sama hal-hal kayak gitu mas. Nyatanya kalian lihat sendiri, gue dihujat orang se-Indonesia kemarin, ya kan? Gue masih ngebungkem mulut gue di media, gue masih berjuang sama hal-hal yang lagi gue perjuangkan, dan nyatanya hasilnya Allah berikan, ya kan? Jadi gue nggak pernah mas terpancing sama hal-hal kayak gitu. Dibenci orang, dihujat orang, dijatuhkan orang, dihancurkan orang, itu bukan alasan buat gue nggak bisa berkembang mas. Enggak. Yang nyontohin kita gagal apa sukses kan diri kita sendiri mas. Kita mau nggak? Mas Rian lulusan apa bisa kerja di PO Mas Rian? Saya nggak butuh lulusan mas, tanya aja teman-teman saya. Ada yang pernah saya tanya ini jasanya apa? Enggak. Karena saya butuhkan mereka untuk di lapangan, di operasional, bukan untuk di administrasi, di keuangan. Sabar mas, loh enggak, bahasa gue kan santai. Ini gue sharing, curhat lah. MTI piala kalian semua. Gue bagian megang ini. Mas PO Kencana, gue udah gak mau komentar soal PO Kencana. Tadi gue udah ngomong dengan lugas dan jelas. Gue males ngomong panjang berulang-ulang kali. Jadi besok kalau ada yang upload, ada yang rekam, tolong diupload statement Mas Rian tentang PO Kencana. Oke, terima kasih banyak. Wah, gak kayak Google aja nih kan. Karena bidang gue gak butuh ijazah mas. Bidang yang gue gelutin saat ini gue lebih butuh kemampuan orang.
Gue lebih butuh kemampuan, kapabilitas hatinya kayak gimana, kapabilitas pikirannya kayak gimana, kapabilitas kejiwaannya kayak gimana, dan kapabilitas kesiagaan dia fisiknya lah kayak gimana. Itu yang gue butuhin, Pak. Bukan ijazah. Gue juga nggak bilang kapabilitas otak kan, tapi gue bilang kapabilitas pikiran. Beda kalau gue misalnya nyari lowongan buat akuntan, administrasi, gue cari yang kapabilitas otak. Pendidikan jelas. Mas, akankah ada cerdas MT? Harus ada dong. Mas, pinggang aman? Alhamdulillah sudah. Mas, gak ada rencana kerjasama dengan perusahaan? Insya Allah suatu saat ada, Mas. Karena dulu kan pas di HR gue udah sempat bikin kan Haryanto Express, tapi karena gue kekat, jadi terus akhirnya program gue berhenti semua. Dihentikan oleh orang-orang itu. Dan nanti kedepannya akan gue terapkan di sini. Aku mau kerja, Mas. Wah, kamu udah sukses banget. Lu mana katanya mau ngenalin gua? Mas Rian, penonton belum dikasih kopi. Lah iya, gua belum ngopi ya. Mas, ini kopi siapa ya? Gak apa-apa, sekali-sekali kopi yang ada coklatnya. Iya udah enakan, Mas. Alhamdulillah sudah. Bentar, namanya bukan HRX, MX, MRX, Mahindra Express, R di depan ya. MX, udah kayak Yamaha aja. Nih, gimana rasanya mereka melihat ya? Mas Rian dibunuh, dihancurin, malah dibikinin PO sama netizen-netizennya. Luar biasa banget. Besok mau ke Sentul ketemu Babe langsung besok. Bisa, Mas, tentuin jamnya aja. Sampean tinggal manggil aku. Saya pengen banget bisa nyupir bis, Mas, tapi sayangnya punya kekurangan di mata bayi, Mas. Nyupir bis itu nggak bawa nyawa kamu doang, bawa nyawa penumpang, bawa aset miliaran, ya kan. Jadi sesuai kemampuan aja, Mas. Nggak ada yang ngerendahin kamu dengan kekurangan kamu tuh, nggak ada. Tapi kitanya harus tahu mana yang terbaik buat diri kita, mana yang terbaik buat orang banyak. Jadi jangan egois. Kajen sampai Wiradesa akhirnya berapa titik, Mas? Kajen, Cibeduk, Kampil, Bojong, Pengkol, Wiradesa, IBC, Karanganyar, Wonoperinggo, Kedunguni, Bojong, Pengkol, Wiradesa, IBC. Yang satu tarikan bisnya nanti dari Banyu Putih kalau udah ada. Banyu Putih, Subah, Batang, Bonolawen, Pekalongan, IBC. Turut prihatin untuk divisi Wonogiri, Mas, semoga cepat. Lah, saya belum buka Wonogiri kok udah diperhatiin, gimana sih? Saya belum buka divisi Wonogiri, Mas, kenapa harus prihatin? Mas, pasang iklan di bis MTI bisa kan, Mas? Bisa, asal nggak kaca belakang. Kaca belakang itu mau lu bayar 100 juta per bulan nggak bakal gue kasih, itu jatah sholawat, Mas. Nih, gue liatin, udah gue tempelin sholawat belakangnya. Ganteng banget ya. Bentar, yang ada selawatnya belakangnya. Nah, ini. Tuh. Udah selawatnya tuh belakangnya tuh. Silau gak sih? Silau ya? Tuh. Grosis Comal ada. Siap nyegat dari Bojong, Mas. Nanti Bojong aku buka agen di garasiku, di garasi yang kita sewa dari Haji Soleh. Cara urus perizinan PO pariwisata gimana, Mas? Sediakan 5 unit atau ajukan izin prinsip buat pengadaan wisata 5 unit, terus adakan pengadaan armadanya, terus nanti realisasi. Cakep ya bis kalian ya. HP-nya jos banget, Mas. Aku tuh dari dulu selagi masih bisa dipakai tak pakai, Mas. Aku ini orang yang nggak suka mubazirin harta. Oh. Stok rokok gue, Mas. Wah,
Satu tas rokok gua. Iya, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Ada loker nggak Mas? Sambil nggak ada. Titipis ke Mas Rian akan loh. Bukannya aku juga buka KSO ya Mas? Aku open KSO Mas, tapi S dan K karena aku nggak pengen KSO yang ilegal. Mas, di KLBI pengajuan perizinan perusahaan itu ada KSO juga. Jadi KSO itu hal yang legal, bukan hal yang memalukan. Tapi lakukan dengan cara yang baik dan benar. Banyak orang KSO asal-asalan, makanya jadi menciderai atau sifatnya jadi jatuhnya ilegal Mas. Gua nggak mau yang kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kalian ini bikin perusahaan MTI bisa cuma 4 loh yang udah fix. Yang 2 kan masih habis lebaran. Kok ramenya udah se-Indonesia ya? Rame tiap hari orang ngomongin MTA, MTI gitu. Kalian terbaik ya. Kira-kira nanti karyawan Mas, salah satu istimewanya Rian Mahendra dari dulu selalu menggunakan tenaga kerja itu minimalis banget Mas. Bukan karena gue pelit, bukan, tapi buat gue lebih baik satu orang yang bener-bener menguasai banyak hal ya, jadi jaringannya tuh, mata rantainya tuh jelas gitu loh Mas, benangnya, daripada kebanyakan orang tapi di split kerjanya gimana ya jelasinnya ke kalian ya, gitulah. Kalian bayangin aja di Madura, di Madura lagi, di HR dulu untuk operasional aja buat ngatur 80 bis zaman gua dulu di Jakarta nih, DKI Jakarta cuma ngegaji 4 orang 5 orang Mas, bayangin buat 80 bis. Lu kalau PO lain, waduh berapa puluh orang itu. Karena orang berpikir sampean gak akan bisa bangkit Mas, ya itu kan salah mereka lah. Ramai Mas di kerjaan saya itu, ternyata banyak yang tahu tentang sepak terjang jenengan pembangunan MTI Mas. Alhamdulillah. 8 itu targetnya setelah lebaran 4. Cuma kan bertahap Mas. Ini 4, 2 pengadaan. Belum lagi gue kemarin ya insya Allah ya, kalau emang Allah ridho nih, gue udah buka SPK buat pengadaan unit baru, nunggu Mercy keluar. Gak tahu ntar dapat berapa unit. Moga nanti tahap kedua Mas, Moga, Radu Dongkal, Tegal, Selawi, Bumi Ayu itu nanti tahap kedua. Saya punya unit buat kendaraan pribadi. Wih, keren amat. Tadi mau masang iklan, kalau kalian ada perusahaan mau masang iklan di tiket itu bisa, ya kan? Tiket segitu banyaknya, bayangin ada label perusahaan kalian di situ, bisa endorse. Terus banyak endorse lagi di TV-nya, TV bis itu bisa endorse, ya kan? Iklan produk kalian apa itu bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan dari bis itu buat cari pendapatan tambahan, banyak. Yo enggak, cuman spill City. Ngejang kalau putusannya Mas Wau, kalau golek-golek itu dashboard mboten nenten no. Kali Vicky nyuwun DP riyen iki Mas lampune Mas. Mas, masalah lampu kolong Dimas kan pesen teng ini Shopee mawon, mengke kula pasangane kalih opek Mas. Lampu kolongnya kan pesen. Vicky njaluk piro? Siap nyon. Besok pagi gua proses, besok siang insya Allah cair. Mas, nanti dulu, aku belum bisa buka daerah situ kecuali kalau sampean mau nganterin penumpangnya ke Cikokol, ke Pangkalan, karena belum ada bis yang masuk situ Mas.
Siap, Pik. Terima kasih banyak udah diingetin. Mas kapan di Semarang rilis? Insya Allah tanggal 20, 21 itu udah. Lu liat vibe gue deh sejak ada MTI lahir ini. Berubah gak? Enggak kan? Tetap masih jadi calo yang baik hati dan lucu ya kan? Menurut saya sih jenengan ya sedapatnya aja sih mas. Mercy Hino yang jelas. Prioritasku Mercy Hino. Buat iklan bagusnya pakai New Armado baru mas yang ada videotronik mas. Itu buat konsep bis-bis kota mas. Kalau bis akap dikasih video begitu belakang satu, itu orang-orang yang di belakang kita nasibnya gimana mas kalau kasihkan nonton. Terus kedua hujan badai apa kesundul dari belakang, resikonya kan lebih gede mas. Nggak bakal mau gue. Mas rokok sehari berapa? Nyari unit pakai pay letter. Oh, nanti mas 17 bulan mana ada 16 26. Tapi nggak tahu mas, masih belum. Doain aja rencana gua. Berarti garasi yang di sebelah selatan Pom Bojong betul sekali. Garasinya pesona mas kali aja mau dilepas. Mas lu tenang aja, lu tuh nggak usah mikirin soal masrian unit-unit mas. Jarikan gua soal unit bu. Insya Allah. Mas sudah TDM, insya Allah. Bismillah ya mas, kalau sudah bagian insya Allah lancar. Amin 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 amin. Makasih banyak mas. Besok ya mas, jam berapa kabarin ya? KSSI belum dibuka, bukan nggak dibuka tapi belum dibuka. Nunggu nanti penambahan armada. Kok tambah cakep mas? Gimana nggak cakep? Bentar. Sejak engkau mendua, entah apa. Mas duitmu kok bisa akeh? Bukan duit saya mas, duit bank, duit leasing. Bukan, itu Tanah Abang. Enggak, udah konfirmasi. Nomornya kan 2, dikeluarin 1, nggak apa-apa. Mas nanti boleh nggak dikasih akses? Boleh lah. Berapa seat mas MTI? Insya Allah maksimal 40 mas, karena toilet. Gue lihat dulu nih besok muatnya berapa, 38 atau 40. Mas rambutnya ada kepanjangan kayak bisa. Iya cukur ya, udah waktunya cukur belum sih? Belum lah. Yang pikir batu kok lama? Bukan lama, udah progress delivery lo, udah mau apa namanya, masang stiker. Harga tiket MTI sama kayak HR 150. Pakai leasing FIF enggak? BFI, MTF sama apa tadi? WOM. Mas Madura kapan? Doain aja. Mas bis baru 4 udah tanya-tanya sampai kemana-mana. Ya Allah mas, vibe-nya kayak gue buka bis, kayak kita tuh buka bis ratusan gitu, atau 40, 80 gitu. Mas kok bisa jatuh sih kemarin? Namanya juga hidup, nggak masalah kita jatuh. Yang penting kita tahu cara buat bangun. Ben Hill gue skip dulu mas, karena gue buka Tanah Abang dulu. Kemarin mikir gue Ben Hill apa Tanah Abang nih, tarikan dari Cipulir. Kalau dua-duanya kayaknya terlalu makan waktu mas, nanti mas macet soalnya. Jadi gue putusin buat buka Tanah Abang dulu. Jadi Ben Hillnya gue skip. Jadi nanti jalurnya yang dari Cipulir itu Cipulir, Tanah Abang, Cawang, transit di sini nih. Jadi transitnya nggak di Pejagan sambil makan buang-buang waktu gitu berjam-jam, nggak. Gue transit di sini. Kata mas saya, mas Rian dikasih bis 50 armada juga kurang. Enggak mas, itu kan dulu. Kalau dulu kan emang semua jalur udah kebentuk. Gua mau dikasih 100 bis juga seminggu udah jalan semua. Kalau di sini kan enggak, kita lagi ngerintis. Jadi kita harus ibaratnya mas, kalau mas Rian saya kasih 40 buka semua divisi mau nggak mau. Gue lebih suka step by step, proses by proses. Jadi lu buka jalur
stabil, landai, baru kembangin jalur lain, stabil, landai, kembangin jalur lain. Tuh. Jadi nggak langsung banyak, karena ketika lu uyah bahasanya, ngelempar semua jalur dengan banyak, otomatis biaya pembakaran uang lu buat modal awal ini jauh lebih banyak. Itu gua nggak mau mubazir. Mending dikit-dikit aja. Agen Benny Aris nggak mau dia. Aris tetap milih yang HR lah. HR kan udah 12 bis, 10 bis mas. Mana mau dia ikut MTI yang cuma 1 bis. Nggak mau. Kalau dari timur transitannya di mana? Transitan terakhir dari timur cuma 1 di Wiradesa IBC. Di IBC. Jadi dari situ langsung blas. Snacknya gorengan wae. Gorengan gimana mas? Digoreng pagi, bagi malam. Aduh. Kapan main ke rest area Rosin? Udah bolak-balik. Iya kemarin tuh filosofi banget jatuhnya, gue jatuh ya kan, terus dibangunin sama temen gue ya kan, sama kan, bener kan, gue udah terpuruk banget, terus kalian narik gue. Mas pakai sholawat nggak? Barusan gue tunjukin bis kita belakang. Turut prihatin musibahnya PO Kencana. Musibah kenapa? Dekingnya encok orang mas. Ada lowongan buat kernet gak mas? Enggak mas. Kemarin nggak denger Enyon ngomong. Andai kata ada pun, nggak mungkin mas. Sampai mau ngelamar lewat Instagram, lewat media gini nggak bagus mas. Jangan. Tapi nggak apa-apa mas, kemarin biji lu. Mas Comal ada agen nggak? Ada, Comal ada, Blandong ada, terus mana namanya yang jembatan itu? Allah. Jembatan Sipait. Iya bener ya, Sipait ya. Ada. Mas ini hasbinya Yayan, hasbinya Nelly.